Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Pradityo dengan NPM 233510471 dari kelas 6B akan mempresentasikan UAS Praktikum Big Data, yaitu menjelaskan materi pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Baik, untuk pertemuan 1 yaitu judulnya Pengantar Ekosistem Big Data dan PySpark Dasar. Apa itu Big Data? Big Data adalah kumpulan data yang ukurannya sangat besar, bertambah dengan cepat dan memiliki berbagai jenis sehingga tidak lagi efektif jika diolah menggunakan komputer atau database biasa. Nah, untuk analoginya, kita bayangkan ada sebuah perpustakaan, jika hanya ada 100 buku, satu petugas sudah cukup untuk mencari buku yang dibutuhkan. Nah, namun jika kasusnya kita ganti, yaitu memiliki 100 juta buku yang akan terus bertambah untuk setiap harinya, maka satu petugas tidak akan mampu untuk mencarinya dengan cepat. Nah, solusinya itu kita membagi pekerjaan ke banyak petugas secara bersamaan. Jadi kita menambah jumlah petugasnya dan masing-masing petugas diberikan beberapa buku agar bisa di agar cepat untuk diprosesnya. Nah, begitulah adalah konsep dari big data. Nah, untuk contoh big data di sini untuk aplikasinya yaitu aplikasi TikTok. Setiap hari pengguna menghasilkan video, like, komentar, dan lain sebagainya. Semua data tersebut dikumpulkan menjadi satu, lalu dianalisis untuk memberikan rekomendasi video yang sesuai dengan minat pengguna. Itu yang disebut dengan cara kerja FYP. Nah, selanjutnya di sini ada 5 karakter big data, istilahnya 5V. Pertama volume yaitu jumlah datanya, yaitu velocity, data masuk yang dengan sangat cepat, variety yaitu variasi datanya, contohnya teks, gambar, video ataupun audio. Nah, veracity itu kualitas datanya harus terjamin atau istilahnya harus valid dan tidak ada duplikasi data. Selanjutnya di sini value-nya yaitu nilainya. Jadi setiap data itu harus memiliki nilai agar bisa bermanfaat. Apa itu PySpark? PySpark merupakan library Python untuk menggunakan kemampuan Apache Spark. Dengan PySpark kita dapat mengolah jutaan bahkan miliaran data secara paralel. Nah, untuk analoginya, misalkan ada 10 lembar ujian, tanpa Spark, jadi satu guru memeriksa semuanya dengan cara manual. Dengan Spark, kita menambahkan guru menjadi 100 guru dan mereka memeriksa jawabannya secara bersamaan. Yang akibatnya yaitu pekerjaan selesai jauh lebih cepat. Nah, untuk pertemuan 2 yaitu ingesti data ke HDFS. Apa itu HDFS? HDFS adalah sistem penyimpanan data milik Hadoop yang membagi file besar menjadi beberapa bagian, lalu menyimpannya di banyak komputer. Nah, untuk analoginya, bayangkan ingin menyimpan beras sebanyak 10 ton. Jika hanya memiliki satu gudang, maka gudang tersebut bisa penuh atau rusak, atau istilahnya tidak cukup. Solusinya adalah membagi beras ke beberapa gudang. Kalaupun satu gudang rusak, beras di gudang lain masih aman. Nah, begitulah cara kerja HDFS. Untuk contohnya, nah di sini misal terdapat video berukuran 1 giga. ADFS akan membaginya menjadi beberapa blok. Misalnya blok 1 untuk server A, blok 2 untuk server B, blok 3 untuk server C. Nah, saat file dibuka kembali, HDFS menyatukan seluruh blok yang sudah terbagi menjadi beberapa server tadi menjadi satu file utuh. Nah, untuk ingesti data, contohnya, sebuah perusahaan e-commerce menerima data dari website, aplikasi Android, database, pembayaran, dan juga kurir. Nah, semua data tersebut diupload ke HDFS sebelum diproses oleh PySpark. Nah, untuk materi pertemuan 3 yaitu Programming Hadoop with Spark. Apa itu Apache Spark? Spark adalah mesin pemrosesan big data yang dapat mengolah data secara paralel. Nah, untuk Spark ini dia lebih cepat dari Hadoop karena dia dijalankan langsung di dalam RAM. Untuk analoginya, misalkan ada 1 juta formulir. Cara lama itu satu orang memeriksa semuanya. Nah, sedangkan Spark itu 100 orang untuk memeriksa formulir secara bersamaan. Dan hasilnya akan jauh lebih cepat. Selanjutnya data wrangling. Data wrangling adalah proses pembersihan data. Nah, di sini dapat contoh data awal yang mana ada nama dan juga umur. Di sini ada Andi 20 dan juga Budi untuk umurnya kosong. Dan untuk data Andi di sini ada 2. Yang artinya di sini ada terdapat data kosong dan ada data duplikat. Nah, untuk pada contoh sebelah di sini sudah dibersihkan
yang mana untuk data duplikat dan data kosongnya sudah dihapus. Jadi hanya tersisa nama dan umur untuk Andi. Nah, untuk selanjutnya itu operasi data frame. Untuk operasi yang sering digunakan, yaitu select, filter, with column, drop, dan juga group by. Spark mempermudah proses pengolahan data besar, sedangkan data wrangling membuat kualitas data menjadi lebih baik sebelum dianalisis. Jadi data wrangling itu membersihkan data untuk sebelum dianalisis. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah pertemuan 4, yaitu Spark SQL, yang mana terdapat query kompleks, join, dan juga agregasi. Nah, untuk analogi SQL, bayangkan sebuah perpustakaan, semua buku informatika yang terbit setelah tahun 2022. Kita ingin mencari buku informatika yang terbit setelah tahun 2022. Nah, daripada kita nyari satu persatu, kita cukup ngasih perintah kepada petugas. Nah, jadi SQL itu bekerja dengan cara yang sama. Kita cukup menuliskan query, lalu Spark mencari data yang sesuai. Jadi lebih mudah. Nah, berikut adalah contoh datanya. Terdapat di sini ID, nama, divisi, dan juga gaji. Nah, untuk contoh query-nya, select divisi. Jadi saya mengambil divisi yang mana rata-rata gaji dari karyawan dan digabung menjadi divisi. Nah, untuk hasilnya di sini dapat dilihat untuk divisinya ada IT, HR, dan Finance, dan rata-ratanya ada 7.500.000, 6 juta, dan juga 7.500.000. Nah, grup by itu untuk mengelompokkan data berdasarkan divisinya, sedangkan average itu menghitungkan rata-rata gaji setiap kelompok. Nah, untuk selanjutnya di sini ada analogi join. Misalkan nih ada dua daftar. Yang pertama data mahasiswa dan juga data nilai. Join itu menggabungkan keduanya. Jadi kita menggabungkan untuk data mahasiswa dan juga data nilai. Yang digabungkan di sini ada nama dan juga nilainya. Nah, yang terakhir yaitu agregasi. Agregasi adalah proses merangkum sekumpulan data menjadi satu nilai menggunakan fungsi-fungsi tertentu. Dengan agregasi, kita tidak perlu melihat setiap baris data satu persatu, tetapi cukup melihat hasil ringkasannya. Nah, untuk fungsi agregasi yang sering digunakan, yang pertama ada count itu menghitung jumlah data. Sum menjumlahkan seluruh nilai, average menghitung nilai rata-rata, max mencari nilai terbesar, dan min mencari nilai terkecil. Nah, selanjutnya di sini adalah pertemuan 5, yaitu Spark SQL optimasi kinerja dasar. Nah, untuk optimasi kinerja dasar adalah proses meningkatkan performa Spark SQL agar pengolahan data menjadi lebih cepat, efisien, dan hemat sumber daya. Baik itu CPU, RAM, dan juga penyimpanannya. Nah, untuk tujuannya di sini untuk mempercepat waktu eksekusi, mengurangi penggunaan resource, dan meningkatkan efisiensi saat mengolah big data. Nah, untuk analoginya, bayangkan kita mengantar 100 paket, jika hanya menggunakan satu kurir, pengiriman akan memakan waktu lama. Nah, jika menggunakan 10 kurir, semua paket dapat dikirim secara bersamaan, sehingga pekerjaan selesai lebih cepat. Spark bekerja dengan konsep serupa, yaitu membagi pekerjaan agar diproses secara paralel. Nah, berikut adalah teknik optimasi. Yang pertama adalah cache, menyimpan data sementara di memori atau RAM, sehingga Spark tidak perlu membaca ulang data dari HDFS. Yang kedua di sini adalah partition, membagi data menjadi beberapa bagian agar dapat diproses secara paralel oleh beberapa eksekutor. Yang ketiga adalah broadcast join, digunakan ketika salah satu tabel berukuran kecil, Spark mengirim tabel kecil tersebut ke seluruh eksekutor, sehingga proses join menjadi lebih cepat. Nah, untuk contoh optimasinya, ada contoh chat dan juga partition. Untuk fungsinya yaitu menyimpan data frame di memori sehingga proses berikutnya akan menjadi lebih cepat. Jadi dia nyimpan datanya itu di memori, jadi saat kita mau mengeksekusi kembali, prosesnya akan jauh lebih cepat. Nah, kalau untuk partisi ini dia membagi data menjadi 4 partisi agar dapat diproses secara paralel. Jadi masing-masing paralel itu dia akan memproses masing-masing satu partisi. Oke, untuk selanjutnya di sini adalah contoh penerapan. Nah, untuk contoh penerapan saya menggunakan pertemuan 4, yaitu di mana saya akan mengeksekusi query kompleks, join, dan juga agregasi. Nah, di sini adalah judul saya, yaitu analisis data pemain game RPG menggunakan Spark SQL. Nah, untuk latar belakangnya, jadi sebuah perusahaan game ingin menganalisis data pemain untuk mengetahui player dengan level tinggi, item yang dimiliki setiap player, total gold berdasarkan ranking, rata-rata level setiap rank, item termahal yang dimiliki player.
Nah, jadi saya akan menggunakan operasi query kompleks, join, dan juga agregasi. Oke, berikut adalah dataset playernya. Terdapat di sini player ID, nama, rank, level, dan juga goal. Selanjutnya dataset dari inventory. Nah, untuk di inventory di sini ada ID item, ada player ID-nya, siapa yang punya, kemudian ada nama item dan juga ada harganya. Nah, selanjutnya di sini adalah dataset quest. Nah, untuk dataset quest ini ada quest ID, kemudian player ID, dan juga nama questnya serta reward dari gold setelah kita berhasil untuk menyelesaikan questnya. Baik, untuk perintah pertama di sini adalah query kompleks. Tujuannya itu untuk menampilkan player diamond dengan level di atas 60 dan gold di atas 30.000. Oke, saya select dari player yang mana jika ranknya itu diamond dan levelnya itu di atas 60, kemudian goldnya itu di atas 30. Lalu saya kelompokkan. Nah, maka akan tampil di sini player ID, nama, rank, level, dan juga goldnya. Yang dimana levelnya di atas 60 dan juga goldnya di atas 30.000. Baik, untuk yang kedua yaitu tujuannya menampilkan player gold dengan level di atas sama dengan 45 dan gold di atas sama dengan 20.000. Berikut adalah query-nya. Saya select nama, rank, level, dan juga goldnya dari player yang dimana rank itu sama dengan gold, level itu besar sama dengan 45 dan gold itu besar sama dengan 20.000. Lalu saya gabungkan. Nah, berikut adalah outputnya. Yang mana ada nama, rank, level, dan juga gold. Untuk levelnya di atas sama dengan 45 dan juga goldnya itu di atas sama dengan 20.000. Baik, untuk perintah yang kedua yaitu inner join. Nah, untuk join di sini saya menggunakan inner join. Tujuannya itu menggabungkan dua tabel, yang dimana tabel player dan tabel inventory. Yang keduanya dihubungkan menggunakan player ID. Saya select nama, rank, item, dan juga harganya. Nah, selanjutnya dari player, yang mana saya menggabungkan inventory. Nah, setelah saya tampilkan, maka akan kelihatan di sini nama, rank, item, dan juga harga. Kemudian ada namanya, ranknya, nama item, dan juga harga dari itemnya. Baik, untuk yang kedua yaitu tujuannya menggabungkan data sekaligus melakukan operasi perhitungan menggunakan kolom dari beberapa tabel. Saya select nama, gold, item, harga, dan juga reward. Di sini saya menggabungkan total kekayaan dari player, dan juga menggabungkan dari inventory-nya. Nah, maka setelah saya tampilkan, maka akan nampak nama, gold, item, harga, reward, dan juga total kekayaan. Terdapat nama player, goldnya, nama item, harga item, reward dari itemnya, dan juga total kekayaan dari setiap playernya. Nah, untuk perintah yang terakhir di sini yaitu agregasi. Yang pertama itu mengetahui statistik setiap rank. Yang kedua, setiap jumlah pemain, rata-rata level, total goal, serta nilai goal tertinggi dan terendah. Nah, di sini saya menggunakan group by, count, average, sum, max, dan juga min. Dan juga order by itu untuk mengurutkan hasil berdasarkan goal terbesarnya. Nah, ini saya select rank. Di sini ada count, yaitu untuk jumlah player, average untuk rata-rata levelnya, sum untuk total goldnya, dan juga max untuk gold tertinggi, min untuk gold terendah. Dan saya ambil dari player, dan di sini akan saya urutkan. Nah, setelah saya tampilkan, maka akan terdapat di sini top 5-nya. Untuk rank, jumlah player, rata-rata level, total gold, gold tertinggi, gold terendah. Di sini akan nampak 4 tiernya untuk diamond, gold, silver, dan juga bronze. Nah, yang kedua yaitu untuk menampilkan 5 pemain dengan jumlah gol terbanyak, sehingga mudah mengetahui pemain terkaya di dalam game. Di sini saya buat top 5 ranknya. Saya pilih select nama, rank, gol dari player. Nah, saya kemudian mengurutkan berdasarkan goldnya, yang mana di sini 5. Yang saya ambil ada 5. Oke, terdapat di sini nama, rank, dan juga gold.
Untuk nama terkaya pertama di sini ada Maya, ranknya Diamond, untuk total goldnya 60.000. Selanjutnya Farhan, ranknya Diamond, total goldnya 50.000. Intan, ranknya Diamond, total goldnya 48.000. Citra, ranknya Diamond, dan total goldnya 42.000. Yang terakhir itu Adit, ranknya Diamond, dan untuk goldnya 35.000. Sebelum saya tutup, saya akan menjelaskan kenapa pertemuan saya hanya 5. Karena berdasarkan materi yang dikirim di GCR, di situ hanya ada sampai pertemuan 5. Jadi saya hanya membuatnya sampai pertemuan 5. Baik, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.